mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah, media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Rustam I. Husain, MPD. Video pembelajaran ini akan membahas tentang dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Perlu kita ketahui bersama, ketika kita ingin berbicara soal kualitas pendidikan, tidak dapat dilepaskan dari proses pembelajaran di ruang kelas. Pembelajaran itu merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Salah satu komponen yang menjadi media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Begitu pula, media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Menurut Arif Sudirman, ada beberapa pertimbangan seorang guru dalam menggunakan media, yaitu yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya. Dalam hal ini, media dapat digunakan sebagai alat untuk mendemonstrasi sebuah konsep, alat, objek, kegunaan, cara mengoperasikannya, dan lain-lain. Media berfungsi sebagai alat peraga dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu familiarity. Penggunaan media pembelajaran haruslah memiliki alasan pribadi mengapa menggunakan media tersebut. Misalnya, karena sudah terbiasa menggunakan media dan merasa sudah menguasai media tersebut. Jika menggunakan media lain, belum tentu bisa dan untuk mempelajarinya pun butuh waktu, tenaga, dan juga biaya. Sehingga, secara terus-menerus menggunakan media overhead project dan juga overhead transparansi. Kebiasaan dan menguasai detail dari media, meskipun sebaiknya guru lebih variatif memilih media. Yang ketiga yaitu clarity. Alasan ketiga ini mengapa guru menggunakan media adalah untuk memperjelas pesan pembelajaran dan memberikan penjelasan yang lebih konkret. Yang keempat yaitu active learning. Media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satu aspek yang harus diupayakan oleh guru adalah pembelajaran siswa harus berperan secara aktif, baik secara fisik, mental, dan emosional. Dalam prakteknya, guru tidak selamanya mampu membuat siswa aktif hanya dengan metode ceramah, tanya jawab, dan metode yang lain, namun diperlukan media untuk menarik minat, perhatian, dan gairah siswa. Untuk memudahkan dalam memilih media, tentunya lebih dahulu harus diingat bahwa media pembelajaran adalah bagian dari sistem instruksional. Artinya, keberadaan media tersebut tidak terlepas dari konteksnya sebagai komponen dari sistem instruksional. Secara keseluruhan, berdasarkan komponen-komponen dari sistem instruksional inilah kriteria pemilihan media dibuat. Kriteria-kriteria yang menjadi fokus di sini antara lain karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakteristik media itu sendiri, dan sifat pemanfaatan media. Ada beberapa kriteria umum yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media, yaitu yang pertama, kesesuaian dengan tujuan atau yang biasa kita sebut dengan instructional goals. Perlu dikaji tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan instruksional khusus. Ini bisa dianalisis, dapat diarahkan pada taksonomi tujuan dari Bloom. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan materi pembelajaran atau yang biasa kita sebut dengan instructional content. Bahan atau kajian apa yang akan diajarkan pada program pembelajaran harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik pembelajar atau siswa. Dalam hal ini, media harus familiar dengan karakteristik siswa. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan untuk menghindari respon negatif siswa serta kesenjangan pemahaman antara pemahaman yang dimiliki peserta didik sebagai hasil belajarnya. Yang keempat yaitu kesesuaian dengan teori. Pemilihan media haruslah didasarkan atas kesesuaian dengan teori. Media yang dipilih bukan karena fanatisme guru terhadap media yang dianggap paling disukai dan paling bagus, namun tentunya didasarkan atas teori yang diangkat dari penelitian dan juga riset, sehingga telah teruji validitasnya. Kelima yaitu kesesuaian dengan gaya belajar siswa. Kriteria ini didasarkan atas kondisi psikologi siswa. Siswa yang memiliki tipe gaya belajar visual akan mudah memahami materi jika media yang digunakan adalah media visual seperti TV, video grafis, dan lain-lain.
Berbeda dengan siswa tipe auditif lebih menyukai cara belajar dengan mendengar dibanding menulis dan melihat tayangan. Yang keenam yaitu kesesuaian dengan kondisi lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu yang tersedia. Bagaimana bagusnya sebuah media apabila tidak didukung oleh fasilitas dan waktu yang tersedia, maka media tersebut akan kurang efektif. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang prosedur pemilihan media. Prosedur pemilihan media, bila dilihat dari bentuknya, cara tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 model, yaitu yang pertama, model flow chart, yang menggunakan sistem pengguguran ataupun eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Yang kedua yaitu model matrix chain, menangguhkan proses pengambilan keputusan pemilihan sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Yang ketiga yaitu model checklist yang juga menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriteria dipertimbangkan. Nah, prosedur pemilihan media ada yang dituangkan dalam bentuk checklist untuk memberikan gambaran yang agak jelas tentang apa yang akan dimaksudkan. Di bawah ini akan disajikan contoh model pemilihan dalam bentuk checklist yang kadang-kadang disebut dengan nama format evaluasi media. Nah, itulah beberapa materi tentang dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.